Selamat siang teman-teman setia penggemar video Benda Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan semoga kita sehat selalu. Saat ini Benda Channel berada di objek wisata Candi Borobudur yang berlokasi di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur yang telah dikenal oleh dunia tentang kemegahannya dan sangat bersejarah ini. Nah, teman-teman, seperti apa tentang kemegahan Candi Borobudur di saat ini? Mari kita kunjungi. Namun teman-teman, selalu tonton ya video saya yang sangat aktual ini dan kasih tanda subscribe, like, and comment. Terima kasih. The first time of today, to dream, believe you are the strength. Ya teman-teman, ini sudah memasuki terminal objek wisata Borobudur. Jam 11 sudah penuh dengan parkirannya. Enemy, you're superhero. Ya teman-teman, ini sudah nyampe tempat parkir. Kita arahkan dulu armadanya ya. Can I be your superhero? Kita beli tiket dulu. Ya, ini harga tiket dewasa 75.000, anak-anak 35.000. Ini terusan menuju ke Prambanan. Jadi tiket ini beli sekali langsung menuju ke Candi Prambanan. Teman-teman, ini tempat pembelian tiket naik kereta kelinci Borobudur. Ini tetap segar di perjalanan. Ini tempatnya. Mas, numpang tanya, ini tiketnya berapa Mas? 20.000. 20.000 per orang ya? Oh. Sejarah Candi Borobudur adalah simbol dinasti Syailendra yang pernah terkubur usai letusan dasar Gunung Merapi hingga ditemukan kembali dan dipugar berulang kali. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha yang terbesar di dunia, yang menjadi salah satu objek wisata turis mancanegara maupun warga Indonesia. Lokasi Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Sejak selesai dipugar pada tahun 1983, ditambah dengan penetapan statusnya sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, jumlah pengunjung Candi Borobudur terus meningkat. Pada tahun 2018, Candi Borobudur dikunjungi oleh 366 juta wisatawan. Kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 394 juta wisatawan. Namun teman-teman, pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis, jumlah pengunjung menjadi 996.000 pengunjung akibat adanya pandemi COVID-19. Rencana pemerintah untuk membatasi meningkatnya pengunjung Candi Borobudur dengan memasang tarif sebesar Rp750.000 bagi wisatawan domestik
yang ingin naik ke area stupa candi telah memicu perbincangan terkait kondisi fisik monumen Buddha terbesar di dunia tersebut. Polemik harga tiket Candi Borobudur, umat Buddha meminta agar dikembalikan ke fungsi utamanya, yakni sebagai tempat ibadah. Pada akhirnya, pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif tiket Candi Borobudur sebesar Rp750.000 akan diberlakukan dengan kuota masuk. Hal itu diungkap oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono, seusai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, beliau Bapak Joko Widodo, pada hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022. Lanjut Basuki Hadimulyono, tarif masuk untuk khalayak umum tetap sebesar Rp50.000 per orang. Pada intinya tidak ada kenaikan tarif. Untuk anak-anak dan pelajar SMA ke bawah sebesar Rp25.000. Akan tetapi, pemerintah akan memberlakukan kuota masuk yakni 1.200 orang per hari dengan mewajibkan pengunjung untuk mendaftar secara daring. Selain itu, kata Hadimulyono, mengungkap rencana pengunjung harus didampingi oleh pemandu wisata yang sudah terdaftar juga mengenakan alas kaki yang sudah disediakan. Pengunjung tidak diperbolehkan memakai sepatu biasa. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau pengunjung memakai sepatu biasa akan mengikis batuan. Sebelumnya, rencana pemerintah memberlakukan tarif tiket ke area Candi Borobudur untuk pengunjung lokal maupun mancanegara itu ditentang oleh berbagai kalangan, termasuk pengamat pariwisata dan keluarga cendekiawan Buddhis Indonesia. Pembatalan rencana kenaikan tarif tersebut disambut baik oleh para pelaku wisata di sekitar Candi Borobudur dengan baik. Berbagai kajian dan literatur menunjukkan bahwa aktivitas manusia telah berdampak langsung pada kausan batu struktur penyangga Candi Borobudur. Beragam upaya pun dilakukan untuk mengonservasi Candi Borobudur, mulai dari membatasi area yang bisa dimasuki oleh pengunjung yang menggunakan kayu sebagai pelapis pijakan hingga merancang sandal khusus demi menekan laju keausan. Candi Borobudur memiliki rekam jejak sejarah hingga belasan abad sejak pertama kali didirikan. Candi Borobudur ini juga pernah menjadi monumen keagamaan yang merepresentasikan dinasti Syailendra, ditinggalkan akibat letusan dahsyat Gunung Merapi hingga diketemukan kembali dan direstorasi. Candi Borobudur diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 dan abad ke-9 Masehi di era dinasti Syailendra yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana. Jadi Candi Borobudur ini merupakan benda budaya yang mewakili mahakarya manusia, jenius dan kreatif. Menurut sejarawan Peter Carey, Candi Borobudur pada waktu itu menjadi monumen agama sebagai tempat kontemplasi yang juga menggambarkan perjalanan Sang Buddha sekaligus menjadi simbol hubungan antara rakyat dan rajanya. Nah, sampai saat ini belum ditemukan sumber-sumber tertulis yang menyebutkan secara pasti kapan Candi Borobudur dibangun, juga berapa lama proses pembangunannya. Oleh karena itu, usia Candi Borobudur tidak dapat ditentukan secara pasti.
Para ahli memperkirakan Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 itu berdasar pada analisis paleografis terhadap tulisan yang terpahat di atas relief Karmawibangga, relief yang menggambarkan sebab akibat perbuatan baik di kaki Candi Borobudur dibandingkan dengan tulisan pada prasasti lain yang telah diketahui penanggalannya. Candi Borobudur dibangun dengan menggunakan 2 juta batu andesit yang berasal dari sungai di sekitar wilayah Candi Borobudur. Balai Konservasi Borobudur menyebutkan bahwa susunan bangunan candi itu terdiri dari 9 teras berundak dan 11 stupa induk di puncaknya. 9 teras itu terdiri dari 6 teras berdenah persegi dan 3 teras berdenah melingkar. Menurut legenda, Candi Borobudur didirikan oleh arsitek bernama Gunadarma, akan tetapi secara historis belum diketahui secara pasti. Sedangkan sejarawan C.G. Karpairis memperkirakan bahwa pendiri Candi Borobudur adalah Samaratungga yang memerintah pada tahun 782 sampai 812 pada masa dinasti Sailendra, memakan waktu hingga setengah abad dan baru selesai pada masa putrinya, yakni Ratu Pramudawardhani. Bentuk arsitektur Candi Borobudur setengah bola tersusun atas 3 tingkatan, yaitu Kamandatu yang dipenuhi relief, manusia dipenuhi hawa nafsu. Lalu Rupadatu menggambarkan manusia memerangi hawa nafsu, manusia masih terikat dengan unsur duniawi. Sedangkan Arupadatu tidak dihiasi dengan relief sebagai wujud tidak terikat dengan unsur duniawi. Berbagai literatur menyebutkan bahwa Candi Borobudur baru diketahui kembali keberadaannya oleh Thomas Stafford Raffles pada tahun 1814, yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jawa pada masa kependudukan Inggris. Bangunan Candi Borobudur tersusun dari balok vulkanik yang membentuk 504 arca, 72 stupa dan sebuah stupa besar di induk puncaknya yang memiliki luas 123 kali 123 meter persegi dan terdiri dari 10 tingkat. Di sebelah selatan Candi Borobudur ada Bukit Manoreh yang terbentuk posisi seperti seseorang yang sedang tidur. Candi Borobudur menjadi salah satu tempat ibadah umat agama Buddha di dunia, yang setiap tahun Kompleks Candi Borobudur menjadi pusat perayaan Hari Raya Waisak pada saat bulan purnama, yakni pada bulan Mei, atau yang disebut dengan Purnama Sidi, yang didatangi oleh para umat Buddha dari berbagai mancanegara seperti Thailand, Kamboja, Cina, dan Tibet. Candi Borobudur menjadi salah satu destinasi paling populer di Magelang, Jawa Tengah, dan masuk 10 dalam destinasi wisata prioritas di Indonesia. Hingga kini Candi Borobudur diperkirakan berusia sekitar 12 abad atau 1200 tahunan. Hal ini dibuktikan dengan penemuan-penemuan yang menyatakan bahwa pembuatan candi dimulai pada abad ke-8 dan abad 9 Masehi. Candi Borobudur menjadi salah satu objek wisata yang tak pernah sepi oleh pengunjung, selalu dipadati oleh wisatawan yang datang dari berbagai daerah maupun mancanegara. Namun di saat
pandemi COVID-19 ini teman-teman, wisatawan Candi Borobudur belum diperkenankan naik ke bangunan candi, hanya diperkenankan untuk berkunjung sampai di pelataran bangunan. Nah, candi masih tertutup masyarakat umum. Jadi teman-teman, di masa pandemi ini semua pengunjung belum diperkenankan naik ke bangunan candi, hanya diperkenankan untuk berkunjung sampai di pelataran bangunan candi yang masih tertutup untuk masyarakat umum. Candi Borobudur merupakan objek wisata yang sangat megah ini, dibuka pada hari kerja, yakni mulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 16. Untuk harga tiket masuk, dewasa Rp50.000, untuk anak-anak Rp25.000. Bagi teman-teman pecinta video Benar Channel yang akan berkunjung ke Candi Borobudur, untuk rutenya ini sangat mudah. Kalau dari arah Yogyakarta, ini naik bus jurusan Magelang, turun di Terminal Magelang. Di situ sudah banyak angkutan umum yang akan mengangkut penumpang menuju ke Candi Borobudur. Kalau dari arah Solo atau Surakarta, dari Terminal Tirtonadi naik bus jurusan Semarang, kemudian turun di Terminal Mbawen, lalu ganti bus jurusan Jogja, teman-teman turun di Terminal Magelang. Dari arah Semarang naik bus jurusan Jogja, kemudian turun di Terminal Magelang. Demikian pula yang dari arah Purwokerto naik bus jurusan Semarang, turun di Terminal Magelang, langsung ganti angkutan umum. Nah, di situ teman-teman sudah banyak angkutan umum maupun jasa angkutan yang akan mengantarkan ke Candi Borobudur. Setelah sampai di tempat objek wisata Candi Borobudur, akan bisa menikmati indahnya situasi Candi Borobudur yang sudah dikenal oleh dunia. Juga teman-teman bisa membeli aneka barang di pusat perbelanjaan yang berciri khas Magelang, utamanya yaitu getuk dan bakpia. Selamat menikmati dan selamat berjumpa kembali dengan video Benar Channel kesayangan Anda. Bisa ketemu kembali di lain kesempatan. Sebagai akhir kata, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih.